Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Anastasia dengan NPM C0C0 25047. Saya Nadia Setiawandari dengan NPM C0C0 25011. Saya Reski Anayangan Putri dengan NPM C0C0 25065. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi matematika keuangan bab 10 dan bab 11, yaitu di bab 10 ada materi obligasi dan di bab 11 materi saham. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 10 yaitu obligasi. Apa sih obligasi itu? Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan kepada investor. Saat membeli obligasi, Anda meminjamkan uang kepada penerbit yang berjanji membayar bunga atau kupon berkala dan mengembalikan pokok utang saat jatuh tempo. Obligasi sering dipilih untuk penghasilan rutin dengan risiko relatif lebih rendah. Obligasi pada umumnya adalah obligasi berbunga atau coupon bond, yaitu obligasi yang memberikan bunga secara periodik kepada pemenangnya. Sedangkan obligasi lainnya adalah obligasi tak berbunga, yaitu yang tidak memberikan bunga sama sekali, tetapi hanya pembayaran atau pelunasan sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Setiap obligasi berbunga sebagai surat utang jangka panjang memuat beberapa hal. Yang pertama ada nilai nominal, yaitu besarnya utang yang akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua ada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal pelunasan obligasi. Yang ketiga ada tingkat bunga obligasi atau kupon yang biasanya dinyatakan per tahun. Yang terakhir ada tanggal pembayaran. Bunga menjelaskan apakah bunga obligasi dibayarkan setiap 6 bulan. Di Indonesia, kupon atau imbal hasil SBN dibayarkan setiap 6 bulan. Tetapi untuk kupon obligasi korporasi setiap 3 bulan, sedangkan kupon ORI atau obligasi negara retail dan SUKRI, sukuk retail setiap bulan. Daya tarik lain obligasi sebagai surat utang adalah sifatnya yang cukup liquid, yaitu dapat diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia atau BEI setiap harinya. Selanjutnya ada penentuan harga wajar. Harga wajar obligasi adalah jumlah nilai sekarang atau present value dari anuitas bunga yang dibayarkan dari nilai sekarang dan nilai nominalnya. Selanjutnya obligasi tak berbunga. Dalam referensi mengenai investasi, ada satu macam obligasi yang tidak membayar bunga, yaitu zero coupon bond. Obligasi jenis ini tidak membayar bunga secara periodik, tetapi hanya membayar sebesar nilai nominal pada saat jatuh tempo. Untuk menarik investor, obligasi jenis ini harus dijual dengan diskon sangat besar, sehingga sering disebut sebagai deep discount bond. Lalu ada obligasi yang dapat ditebus. Umumnya, obligasi akan dilunasi pada saat jatuh tempo. Namun, beberapa obligasi dapat ditebus emiten sebelum jatuh tempo. Obligasi yang dapat ditebus sebelum jatuh tempo ini disebut callable bonds. Dalam hal ini, emiten seperti mempunyai hak khusus yang memungkinkannya melunasi utangnya dengan lebih cepat. Hak penebusan sebelum tanggal jatuh tempo ini akan digunakan emiten jika menguntungkan. Misalnya, dalam keadaan tingkat bunga pasar sudah turun dan lebih rendah daripada tingkat bunga obligasi. Sebaliknya, hak penebusan tidak akan digunakan jika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada tingkat bunga obligasi. Oleh karena itu, callable bonds menguntungkan emiten dan merugikan investor. Callable bonds menimbulkan masalah dalam perhitungan harga wajar karena jangka waktu obligasi hingga dilunasi menjadi tidak pasti. Dengan adanya hak tebus ini, emiten yang menentukan kapan obligasinya dilunasi. Karena itu, investor harus menghitung harga obligasi yang menjamin yield yang diinginkan dapat tercapai dengan atau tanpa digunakannya hak penebusan oleh emiten. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Obligasi itu bisa diperjualbelikan kapan saja, tidak hanya saat tanggal pembayaran bunga. Karena itu, harga wajarnya itu perlu dihitung dengan mempertimbangkan bunga terutang. Apa sih bunga terutang itu? Bunga terutang itu bunga yang sudah diakrualkan sejak pembayaran terakhir hingga tanggal transaksi. Pembeli itu wajib membayar bunga ini kepada penjual karena nantinya tuh pembeli akan menerima bunga penuh pada tanggal pembayaran berikutnya.
Rumusnya untuk harga kotor itu P sama dengan P0 dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat F. Untuk bunga terutang itu AI sama dengan P dikurangi AI. Keterangannya, P0 itu harga wajar obligasi pada tanggal pembayaran bunga terakhir, F itu proporsi waktu yang telah berlaku sejak pembayaran terakhir, P itu harga kotor atau harga yang harus dibayarkan oleh pembeli, AI itu adalah bunga terutangnya, dan PQ-nya itu adalah harga bersihnya. Selanjutnya itu ada pencarian yield. Pengertian yield adalah tingkat pengembalian investasi obligasi. Kadang harga pasar obligasi itu diketahui tapi yieldnya itu tidak, sehingga investor itu perlu menghitungnya untuk membandingkan dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dan menentukan apakah obligasi tersebut layak dibeli. Nah, ada beberapa jenis-jenis yield. Yang pertama itu ada yang namanya yield sekarang atau current yield, di mana ini untuk mengukur pendapatan tahunan atau kupon dibandingkan harga pasar saat ini. Rumus yield sekarang itu sama dengan kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi. Yang kedua yaitu ada yield hingga tanggal penebusan. Nah, hal ini hanya berlaku untuk obligasi yang bisa ditebus. Yang kedua itu untuk menghitung pengembalian jika obligasi ini ditebus sebelum jatuh tempo oleh emiten atau biasanya dilakukan saat suku bunga pasar itu turun untuk refinancing. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu yield hingga jatuh tempo. Ini merupakan yield yang paling penting dan umum digunakan. Hal ini untuk mengasumsikan obligasi itu disimpan hingga tanggal jatuh tempo. Apa sih hubungan yield dengan hubungan variabel? Hubungan yield dengan hubungan variabel yaitu dalam perhitungan obligasi ada 5 variabel utama, yaitu nilai nominal atau F, jangka waktu atau N, kupon atau bunga disebut C, harga atau P, dan yield itu sebagai I. Biasanya 4 variabel ini diketahui dan kita harus mengetahui variabel kelima untuk menentukan baik itu harganya maupun yieldnya. Selanjutnya itu ada saham yang tidak membagikan dividen. Perusahaan yang sedang tumbuh itu seringkali tidak membagikan dividen karena laba yang digunakan itu digunakan kembali untuk ekspansi usaha. Nah, investor ini berharap keuntungan itu dari kenaikan harga saham atau capital gain di masa depan, bukan dari penerimaan dividen. Nah, rumus penilaiannya yaitu mirip dengan obligasi tak berbunga, namun menggunakan tingkat diskonto atau K bukan yield. Rumusnya yaitu PN per dalam kurung 1 plus K pangkat N, di mana P0 ini harga saham saat ini, PN itu harga saham yang diperkirakan pada tahun ke N, K itu tingkat diskonto atau tingkat pengembalian yang diharapkan investor, dan N itu jangka waktu dalam periode tahun. Selanjutnya itu ada saham dengan dividen tak berpola. Untuk saham yang pembagian dividennya itu tidak pasti atau tidak teratur, itu tidak ada rumus khusus yang sederhana. Caranya yaitu adalah dengan menghitung nilai sekarang atau present value dari setiap dividen yang diperkirakan akan diterima di masa depan. Lalu kita jumlahkan. Nah, ada asumsi perhitungannya. Karena sulit memprediksi dividen selamanya, itu diasumsikan saham itu akan dijual pada tahun ke N dengan harga PN. Maka, harga wajar saham saat ini adalah jumlah dari yang pertama, nilai sekarang dari semua dividen yang diterima sampai tahun ke N. Yang kedua, nilai sekarang dari harga jual saham pada tahun ke N. Dalam dunia investasi, saham dinilai berdasarkan arus kas masa depan yang akan diterima pemegang saham, yaitu dividen. Penjelasan rinci mengenai konsep-konsep utama dalam penilaian saham akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama yaitu saham dengan dividen konstan atau zero growth model. Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan membayar dividen dalam jumlah yang sama setiap tahunnya selamanya. Kondisi ini biasanya ditemukan pada saham preferen karena dividennya tetap. Rumus penilaiannya menggunakan prinsip perpetuas, yaitu V0 sama dengan D dibagi R. V0 yaitu harga saham saat ini, D yaitu dividen per tahun, dan R adalah tingkat riskontonya atau tingkat pengembalian yang disyaratkan. Yang kedua, ada saham dengan pertumbuhan konstan, yaitu Gordon Growth Model. Dalam model ini, dividen diharapkan tumbuh pada tingkat yang tetap atau
G setiap tahunnya. Model ini cocok untuk perusahaan mapan, yaitu blue chip, yang kinerjanya stabil. Rumus Gordon yaitu P0 sama dengan D1 dibagi E dikurang G. D1 yaitu dividen yang diharapkan pada tahun depan, atau D0 atau times 1 plus G. G yaitu tingkat pertumbuhan dividen atau growth. Syarat tingkat diskontonya atau R harus lebih besar daripada tingkat pertumbuhan yaitu G. Yang ketiga, ada saham dengan pertumbuhan supernormal atau non-constant growth. Perusahaan muda atau perusahaan yang sedang melakukan ekspansi besar seringkali mengalami fase pertumbuhan yang sangat tinggi atau supernormal selama beberapa tahun sebelum akhirnya stabil. Langkah penghitungannya yaitu atau langkah penilaiannya, yang pertama, hitung dividen untuk setiap tahun selama periode pertumbuhan supernormal. Hitung harga saham di akhir periode supernormal atau saat pertumbuhan nilai stabil menggunakan rumus pertumbuhan konstan. Yang ketiga, ada tarik semua nilai arus kas tersebut ke nilai sekarang atau present value menggunakan tingkat diskonta. Tingkat diskonta atau required rate of return. Tingkat diskonta adalah tingkat keuntungan minimal yang diharapkan investor untuk mengompensasi risiko investasi saham tersebut. Ada dua komponen utama yang menentukan tingkat diskonta. Yang pertama, ada dividen yield atau keuntungan yang berasal dari pembagian dividen. Capital gains yield, keuntungan yang berasal dari kenaikan harga saham yang dalam model pertumbuhan konstan nilainya sama dengan pertumbuhan atau G. Maka R sama dengan dividen yield plus capital gains yield. Yang kelima, ada metode kelipatan harga atau flash multiplies. Jika perusahaan tidak membayar dividen, analis sering menggunakan metode kelipatan untuk menentukan nilai wajar saham dengan membandingkannya terhadap perusahaan sejenis di industri yang sama. Dan rumusnya, perhitungannya yaitu VE ratio atau price to earnings ratio, membandingkan harga saham dengan laba per saham atau EPS. VE rumusnya VE sama dengan harga saham dibagi earnings per share. Adapun VS ratio atau price to sales ratio digunakan perusahaan yang belum menghasilkan laba dengan membandingkan harga saham tersebut terhadap pendapatan per saham. Adapun VBV yaitu VBV ratio atau price to book value, membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku ekuitasnya. Baiklah, itulah materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.